dua tim yang sedang berlaga ini. Mereka sedang berusaha untuk bisa mendapatkan slot ke bracket selanjutnya, untuk bisa selangkah jauh lebih dekat lagi menuju ke arah Grand Final. Jadi kalian pendukung dari Alter Ego langsung nongol di kolom komen dengan hashtag AlterChamp. Kalian pendukung dari Bigton Alpha nongol di kolom komen dengan hashtag BTRWin. Yes, inilah dia game yang keempat yang akan menentukan nasib dari masing-masing tim. Apakah akan selesai dengan 3-1 atau jangan-jangan akan dipaksa ke game yang kelima dengan 2 sama. Let's get into the game. Bigton Alpha versus Alter Ego Esports. Kita melihat juga bagaimana Brans sudah diganggu-gangguin oleh Nino di bagian gold lane. Tapi di sisi lain jangan lupa stiker Celi Boy harus menyapa Kayeye di early game seperti ini. Yes. Yep. Bukan permasalahan seperti itu, tapi lihat posisi dari Balmonnya. Yeah. Lihat di mana Balmon battle. Waduh, sampai sana baru early game dan dia berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff dari Alter Ego. Dan masih berfokus sama satu Little Wonder. Retribution-nya pun sudah digunakan. Artinya purple buff dari Bigton Alpha akan aman. Sebuah kerugian awal bagi seorang Celi Boy. Karena mau tidak mau Leo Murphy akan melakukan cover up ke arah orange buff-nya. Nih Udil di bagian tengah juga masih berjibaku untuk bisa mendapatkan wave minion dan juga mengusir mundur pergerakan Lilia. Ada Brans yang masih bertarung dengan El Nino. Leo Murphy kembali hadir untuk bisa memberikan bantuan agar bisa memberikan lethal trap terhadap dari Nino itu sendiri. Yes, mendapatkan satu keuntungan lagi kali ini dengan gold leading yang sebenarnya masih diungguli ke arah Alter Ego Esports. Namun levelnya bisa kita lihat Celi Boy masih level 3. Battle sudah level 4 menuju ke arah purple buff miliknya. 3 purify loh dari Bigton Alpha. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit sekali untuk Alter Ego untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan gangguan terhadap player yang dimiliki oleh Bigton Alpha. Di mana Leo Murphy, dia pun harus bersembunyi menunggu momen lagi. Celi Boy di atas sana, area mana lagi akan dia farming karena untuk di dalam area dia sendiri udah habis semuanya. Space escape ke bagian depan. Celi Boy dengan poker tricknya ingin mengamankan satu little crab agar menunjang juga agar dirinya bisa level 4 dan sekarang Celi Boy mendapatkannya. Belum level 4 ternyata, masih belum ada lagi source jungle yang didapatkan. Lihat turtle setupnya, udah ready dari battle. Dia punya lethal counter, dia mau level 5 sesaat lagi. Artinya retributionnya bakal lebih ready dan Celi Boy masih level 3. Ripo coming up, coba untuk mengamankan teritorial dari turtle yang pertama. Tanpa adanya kontes, retribution pun masih diamankan oleh seorang battlenya di sini untuk Bigton Alpha. Wah, ini dari sisi hero Bigton Alpha kayaknya harusnya bisa ya untuk membuat kocar-kacir pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego loh, bro. Iya, dan bahkan menengok dari apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego di game kali ini, mereka seolah ketinggalan satu langkah kalau dibandingkan oleh teman-teman dari Bigton Alpha. Karena lihat battlenya level 5 sekarang udah ada Deadly Magic yang dipop begitu saja. Ripo apakah dia masih bisa untuk bertahan, tapi ada Feather Asteroid coming up first blood dapatkan dari Udil di arah bottom lane-nya. Wah, silent move yang langsung dilakukan tadi oleh Udil. Nggak ada yang sadar ada kehadiran dari Udil tersebut. Mendadak Feather Ice Strike-nya langsung memberikan sebuah efek yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Leo Murphy sedikit lagi level 4. Siapapun akan bisa dia tabrak. Sementara Udil bagian tengah dengan Energy Impact. Curse of Crow, dia kabur ke bagian yang berbeda. Wings by Wing-nya dia selamat dari area tersebut. Dan ada satu random retribution diamankan begitu saja. Brans-nya juga tertekan di sini. Ada pergerakan dari El Nino datang. Kaye juga coba untuk menjemput ke depan sana. Soul belum digunakan dan bahkan ada Brans dengan Artist of Thievery-nya. Harusnya dia tahu bahwa di depan sana ada ancaman yang menanti. Nih dari pergerakan Leo Murphy juga atas bawah udah kayak setrikaan. Dia maju mundur depan belakang selalu membuat roamer ataupun melakukan roaming dengan sangat-sangat baik. Tapi berkumpul sudah 3 player di atas sana. Oke, 1v1 situation masih terjadi di arah bottom lane. Pai-nya juga coba untuk mengganggukan Ripo. Celi Boy sudah punya satu Deadly Magic dan pocket trick-nya udah ready di bagian river sana. Sneaky peeky apakah yang bakal dilakukan oleh kedua belah tim? Karena Heptasi sudah ada di tangan El Nino. 4 lawan 3. Leo Murphy coming up langsung dihajar begitu saja dengan injector ke arah belakang. Langsung ada Deadly Magic juga konek ke arah seorang Kaya. The Well Dragon mengincar ke arah battle. Tapi battle stay strong di depan sana dan bahkan harus disumbangkan oleh seorang Udi dengan Feather Strike-nya. 2 poin kill diamankan oleh Alter Ego Esports. Wow, hal yang sangat baik tadi dilakukan juga oleh pemain Alter Ego di mana mereka dikejutkan tapi malah memberikan kejutan balik. Ada sisa 2 player dari Bigton Alpha yang berusaha untuk menekan lagi pergerakan Nino. Di bawah menit 5 untuk kali ini masih bertahan dari outer turret-nya. Yes, dan bahkan lihat bagaimana pergerakan dari teman-teman Alter Ego Esports yang sudah membaca bagaimana cara mengendalikan dari gold seal turret-nya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk vote player favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial di Snack Time.
Battle di sisi lain udah ready untuk melakukan satu inisiasi dan turtle-nya akan langsung diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. KYY juga nge-trigger satu Unstoppable Force dan dia bakal back for safety. Yap, kayak lebih milih untuk mundur, sementara Ripo juga melakukan hal sama tapi ternyata tidak. Dia tahu ada botol di sana, dia punya backupan. Selly Boy melihat dari kejauhan, akankah dia lompat ke bagian depan dengan pocket trick dan juga dari magic yang dia milikin, tapi ternyata tidak, karena untuk Esmeralda lebih memilih untuk pulang dan dia pun menahan. Yes, udah ada Genius One dan masih jauh banget dari Radiant Armor yang dimiliki oleh seorang KYY. Pai benar-benar langsung mencoba untuk mengkontes ke arah bottom lane-nya, Mama. Iya, kalau kita lihat memang first item untuk Ripo sendiri adalah Dreadnought Armor karena dia berhadapan dengan physical damager. Dia berhadapan dengan Pakito, jadi mau gak mau buat dulu satu armor putih kan, untuk lebih safety. Oke, tapi kali ini Rainbow langsung meng-pop out ke arah Black Shoes, tapi di depan sana udah Selly Boy dan juga ada Pai yang menumbangkan di depan sana. Rainbow-nya hilang, namun didekatkan oleh seorang Selly Boy. Dan kali ini ada satu untuk satu saja di menit yang kelima. Yap, mereka memiliki status untuk satu masing-masing dari sisi point dead-nya antara Bottle dan juga Selly Boy. Namun di bagian atas sana mereka begitu apa melakukan hal yang sama. Satu auto turret-nya akan segera dihancurkan juga. Bottle masih melakukan farmingan di mana sekarang dari Cyclone Sweep-nya terasa sakit sekali loh. Iya, sudah mulai memiliki dealing damage yang cukup tentunya untuk Battle melakukan fight berempat. Ini bakal jadi space yang sangat lebar bagi seorang Brand tentunya. Pai-nya udah mulai muncul, langsung mencoba untuk mengganggu ke arah Rainbow. Blackness sudah di pop out begitu saja, Blazing Duet coming up dan bahkan ada Sifin di belakang dan masih bisa dihindari dengan satu Feather Strike defense untuk Pai agar tidak ada korban jiwa di bagian mid lane. Gak ada target yang bisa digapai di dalam Feather Strike tadi. Hanya saja konsel langsung diaktifkan. Hehe. Dan mereka harus berhati-hati karena di dalam rumput ada begitu banyak yang menantikan dari Leo Murphy. Mana Leo Murphy pun langsung dihajar habis-habisan. Masih selamat untuk kabur dari area tersebut. Tapi di sisi lain lihat 7 detik lagi sebelum turtle selanjutnya. Setupnya udah ready banget. Selly Boy udah hadir di depan sana. Branch-nya ternyata langsung ditabrak begitu saja. Hilang dengan deadly magic. Tapi Selly Boy juga harus tumbang sepertinya. Masih ada status base escape. Back for safety. Pai-nya bakal mengincar ke Rainbow, tapi masih punya Black Shoes di depan sana. Udah dalam ancaman dan terkena lethal counter, hilang tanpa jejak. Ripo juga langsung hadir kali ini, namun Leo Murphy sudah melakukan mirroring di depan sana agar tidak ada yang masuk ke dalam area Turtle Pit untuk kali ini. Udil tanpa adanya backupan di Cyclone Swift di lethal counter tanpa beban. Namun untuk kali ini KYY dijauhkan dari kerumunan pemain Alter Ego Esports. Cuman dari Turtle-nya Bigetron Alpha kembali lagi mendapatkan hal tersebut. Masih kita nantikan bagaimana nanti Brands dengan dealing damage yang tinggi, tapi bukan seperti itu yang ingin kita saksikan. Sailing Eagle digunakan begitu saja kayaknya. Ultimate tanpa sebab langsung ditabrak begitu saja dengan injection the Wave Dragon dan bahkan hilang. KYY, what are you doing, man? Wow, terlalu berani tadi sepertinya. Namun untuk kali ini pertempuran masih berlanjut. Gak ternyata karena Ripo-nya kabur, Ripo-nya selamat dan Alter Ego mengendorkan lagi pola permainannya. Itu dia, coba terlihat dari wajah substitute player yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada Maman, ada Rasi. Hey, apa kabar kalian? Aduh, ekspresi senang sepertinya sudah bisa terlihat. Bahkan ini menjadi angin segar bagi teman-teman Alter Ego Esports karena mereka unggul 3 poin kill. Dan bahkan di arah bottom lane-nya teritorial untuk dari turretnya sudah ditumbangkan. Namun top lane juga menjadi ganjaran yang sama. Namun untuk 1 menit ke depan Lord akan hadir, ini yang akan menjadi jawaban. Siapa yang lebih ready untuk team fight di jangka panjangnya? Yap, satu lagi Lightning Truncheon udah langsung diambil dan diamankan oleh Parsha. Akan semakin sakit lagi yang tadi memberikan efek migrain, namun untuk kali ini akan vertigo sih harusnya Mawar. Ya, dan dari item build-nya Ki dengan Radiant Armor apakah sudah cukup untuk menahan damage magic yang dimiliki oleh Udil, oleh Selly Boy juga, karena Radiant Armor sangat penting sekali. Balmon udah dapat, Esmeralda juga udah dapat. Jadi at least sekarang untuk tahap pertama dari Bigetron Alpha sudah selesai. Mereka tinggal membuat teamfight mereka jauh lebih kompak sih. Jangan sampai ada kejadian yang sama seperti Ki tiba-tiba dive in sendirian. Oke, Brands masih punya satu dengan clock yang ia miliki. Mau kemana? Mau ke Radiant Armor kah? Athena Shield kah? Karena ada Udil dan Selly Boy di depan sana. Apakah akan bikin dua-duanya bahkan? Atau dua-duanya kayaknya? Iya, itu dia. Untuk lebih mensecure lagi. Karena 2 magical damage ini akan sangat sakit sekali walaupun berbeda dari jenisnya. Oke. Dan sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka bergerak bersamaan. KYY mundur lagi, Soul Bloom-nya aktif dan hilang sudah. Menanti tentunya dari teman-teman Alter Ego Esports karena mereka seolah sudah menguasai teritorial
dari Lord yang pertama. Rainbow harus ditumbangkan, ternyata tidak ada Purify, tidak ada Black Shoes, dan tidak di pop up sama sekali. Burst damage yang sangat tinggi dari Celibo dan juga Udi langsung menumbangkan. Kali ini 4 melawan 5 posisinya, langsung mengincar ke arah bagian Lord yang pertama. Di menit ke-9 1v1 situation, battle bakal terganggu tentunya dengan kehadiran dari Pai yang sangat strong depan sana. Circling Eagle bisa digunakan mengincar karena Udil masih bisa survive di cover teman-temannya. 4 hero stay di arah Alter Ego Esports kali ini. Wow, 1v1 di mana tadi level botol jauh lebih tinggi daripada Pakito, tapi malah dirinya yang terancam ya. Dengan darah yang begitu sedikit, Federasi dikeluarkan, ada satu lagi Wave Dragon. Namun Cycling Eagle tadi dibalaskan langsung dengan Cyclone Sweep, mundur ke bagian belakang tapi mendadak dengan ada Blazing Duet, namun diberhentikan begitu saja karena gak mau masuk jauh terlalu dalam lagi. Painya juga sudah mulai muncul, coba untuk memberikan sedikit gencatan perang, namun kali ini hanya Ripo yang tidak hadir. Dia mencoba untuk farming karena dia tahu scale up late game untuk Esmeralda sangat penting di game kali ini. Yap, dia bisa bertahan. Ada Black Shoes yang udah diaktifkan, ditabrak lagi dengan Double Force, namun ejectornya gak connect. Malah Leo Murphy harus terjebak, ditabrak Cycling Eagle. Udah ada botol lagi, diajar habis-habisan. Lantal counternya menyelesaikan langsung ke arah Leo Murphy di arah sana. Dan kali ini 4 menjadi melawan 5 sekaligus KY mencoba untuk membuka setup posisi di depan sana. Udi dalam ancaman mencoba untuk menghindari Cyclone Sweep dan seorang battle langsung back for safety. Sally Boy dan Udil gak mau ngambil resiko. Langsung juga dari teman-teman Bikiton Alpha membuka setup ke arah Lord yang pertama. Lihat bagaimana Branch-nya juga memainkan stack yang ada. Pai udah level 12, stack-nya juga udah ready untuk melakukan team fight jangka panjang. Udah masuk menit 11, Lordnya belum tersentuh ya, pastinya mungkin nanti akan ada fight di saat Lordnya udah berhasil di enhance. Pai udah masuk di bagian tengah, ada 2 stack, 1 stack lagi dan akan langsung merah untuk Nova Strike-nya. Dan untuk kali ini Battle ingin mendapatkan langsung ke arah satu Lord yang udah sangat standby sekali. Oke. Di arah bottom lane kita bisa melihat Nino 1v1 lawan Ripo. Dan kali ini chat room kita ternyata dipenuhi oleh teman-teman Bigetron Alpha, dan nanti sepertinya kita akan melihat stiker Bigetron Alpha muncul lagi, Pak Wulung. Yep, ini namun Ternyata dibalap. Dibalap mendadak Dibalap ya mendadak. oleh Alter Ego dan sepertinya langsung aja. Panik nggak? Panik lah bos, langsung Panik. dikejar begitu aja. Dan sekarang Lordnya udah mulai dicolek sedikit lagi, udah mulai masuk, pertempuran udah mulai pecah. Ada efek knock up tadi yang diberikan oleh Lord sana. Lord counter udah langsung dikeluarkan, retribusi juga langsung digunakan. Sepertinya pertempuran kembali terjadi. Ada Udil yang masih selamat kabur di area tersebut. Hanya saja serangan balas langsung dikeluarkan oleh Alter Ego Esports. Dan tidak ada korban jiwa sama sekali yang bertumbang di arah River. Kali ini Bigetron Alpha seolah menguntungi semua team fight yang terjadi. Lihat Blazing Duetnya mengusir Udil mundur. The Wave Dragon-nya juga tidak ada target sama sekali. Purify dari Branch menyelamatkan harinya kali ini. Wow, terlihat wajah-wajah, ada bahkan ada CEO ya. Ada BTR Starless juga di sana, ada pertempuran yang kembali pecah. Valistar Moon lompat ke bagian depan. Leo Murphy kembali ke arah mana, ternyata udah ada backupan. Federal Strike walaupun belum bisa mendapatkan ke arah Sabtu pun pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha mundur lagi. Painya selamat dan juga beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Yes, tapi lihat di arah bottom lane-nya El Nino, dia masih mau split post, dia mencoba untuk mengamankan satu buah objektif turret yang ada. Apakah masih sempat? Yes, masih sempat. Sementara itu di Lord-nya di arah bagian top lane-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. El Nino bakal mundur menyelamatkan nyawa, tapi ada Cycling Eagle launcher di depan sana. Blazing Duo juga langsung dia cancel oleh seorang Pai dengan knock strike-nya. Langsung menumbangkan 2 juga dari KYY dan juga Branch, dan bakal dipaksa untuk mundur. Bigetron Alpha mendapatkan kerugian kali ini di arah top lane. Hampir Rainbow menjadi korban untuk penggunaan Black Shoes-nya tepat waktu. Tapi Nino mencoba untuk mengejar. Baik banget tadi. Hampir aja dia bisa mendapatkan dengan ada satu korban lagi tampak di dalam sana loh Profesor. Yes, tapi kali ini 2 melawan 5 bukanlah angka yang bagus. Leo Murphy bakal dibalikan keadaannya begitu saja. Nino juga sudah mendapatkan purple buff-nya. Apakah bakal ada korban lagi di sini? Ejector langsung dilontarkan. Ripo masih punya Purify, tapi kali ini udah gak ada Purify, artinya bakal di-trigger begitu saja dengan satu Federal Strike. Portal mengincar ke depan, langsung mencoba untuk diusir oleh KYY dan masih bisa selamat. Iya, ini dia pertarungan yang tiada habisnya, saling berbalas saja Om Bawah. Yes, yang dimana memang dari Alter Ego Esports mau gak mau mereka memberikan counter initiate yang sangat sukses sekali. Satu buah split push yang dilakukan tadi di bottom lane itu membuat semuanya berubah. Alur ceritanya dari Alter Ego Esports kembalikan keadaan mereka menculik satu demi satu, dan bahkan Branch tadi juga harus tumbang. Ini sangat baik sih apa yang dilakukan oleh Alter Ego, bahkan ini dia itemnya. Iya, adanya Golden Staff dengan Demon Hunter Sword itu udah cukup banget untuk output damage dari Branch-nya. Ada Athena Shield di sana, dan kalau kita lihat di sini sebentar lagi bisa mengarah antara Malefic Roar ataupun Blade of Despair. Ya, Malefic sih. Ya, apakah itu akan di-build up oleh dia juga dan Gold Trainer. Untuk Alter Ego sendiri, di mana Nino
ketika kita tahu item dari dia ada Heptasis pertama kali, dia udah sakit banget. Dan setelah itu lihat bagaimana ada Endless bersama dengan Blade of Despair. Yang berarti bahwa satu kali Way of the Dragon ini bisa menumbangkan hero-hero tipis dari Beginner Alpha. Mungkin semacam dari Matilda bersama dengan Cloud. Yes, tapi baik lagi sih ini entah kenapa Sally Boy dengan Holy Crystal-nya hanya bisa nge-trigger beberapa Purify atau bahkan mungkin beberapa source skill saja. Karena player gold by Livin, by Mandiri ini udah jauh banget. Lihat bagaimana Nino dan Sally Boy mengungguli dari segi gold leading-nya. Ini purple buff masih berhasil diambil, masih tetap diamankan juga oleh battle-nya, belum berpindah tangan ke arah hero-hero yang berbeda. Di bawah ada dua pergerakan dari hero alter ego eSport, namun mereka semakin jauh lagi. Nino kembali mundur lagi setelah menghantarkan satu wave minionnya. Dan damage deal-nya ini yang tertinggi dari Udil ternyata kita masih menanti juga sih bagaimana setup selanjutnya, karena Pai tadi jadi poin penting, double knockout strike langsung meng-cancel Blazing Duet. Itu mahal sih. Itu yang menurutku kebalikin keadaan sih buat Alter Ego Esports yang di top tadi. Dapetin 2, dikombokan Feather Airstrike sendiri. Dan lihat bagaimana tempo permainan, karena ini sudah masuk ke last game. Kalau Beginner Alpha kalah, mereka langsung pelan aja. Kita fokus untuk mainin objektif. Lord ditungguin sekarang, nggak mau terlalu gegabah untuk Beginner Alpha. Zoning di bagian river top lane, apakah bakal jadi jawaban? Karena di sana sudah ada yang menanti. Kak Rampli sudah menghadang di bagian bus yang aman. Di sisi lain El Nino tentu tetap akan melakukan split push sampai tidak ada henti-hentinya. Bahkan sudah mulai ditarik-tarikin, bakal direset begitu saja. Coba untuk mengamankan keadaan, tapi Pai dia mau coba untuk narik sebanyak mungkin, membeli waktu agar Lordnya bisa didapatkan oleh teman-teman dari Beginner Alpha. Yep. Namun untuk sekarang udah ada satu lagi Battle Mirror Image ditaruh, mungkin ingin masuk ke dalam rumah tersebut ataupun memberi efek kejut. Sally Boy kembali hadir. Nino di bawah sana bertarung dengan Ripo, dia ada habisnya, dia kabur dengan Jet Kundo. Ada pergerakan dari Chowen yang digunakan oleh Leo Murphy juga bergerak di bagian tengah, bersembunyi dalam rumputan, belum ngapa-ngapain dia. Yes, tapi botol meledak begitu saja. Retribution-nya itu Bloody Retribution bakal langsung melelehkan HP yang dimiliki oleh seorang botol. Tapi kali ini lihat tidak ada Retribution, tidak ada lethal counter. Hanya teman-teman dari Beginner Alpha yang tersisa 4 melawan 5. Apakah bakal langsung terculik lagi? Leo Murphy ejector coming up langsung mengincar karena branch-nya. Langsung mundur tentunya dengan satu Battle Mirror Image. Tapi udah hadir juga dari Ripo-nya, Rainbow-nya dalam ancaman, terkena diri damage cukup tinggi. Langsung ada Black Shoes dalam keadaan yang sekarat juga. Diselingkuh oleh Nino. Nino langsung dapetin satu poin kill, tapi di cycling Eagle balik. Tapi Nino juga mencoba untuk bertahan. The Way of Dragon baru digunakan. Dia tumbang, tapi Brass juga harus hilang. Coba didapatkan oleh seorang Sally Boy. Sally Boy masih mau lebih, ingin mendapatkan karena Ripo, tapi Ripo bakal dijemput. Ada abang dengan menggunakan Guided Wing. Benar sekali, 3 orang dari Beginner Alpha mendarat satu persatu seperti terculik begitu aja. Mereka memaksakan walaupun kehilangan satu player, dan sekarang coba lihat aja. Sakit banget Ripo, ya pun harus meregang nyawa tepat berada di dalam pekarangan rumahnya sendiri. 2 wave minion sudah berlenggang leher di depan sana. Battle apakah dia masih bisa bertahan di ejector ke belakang, dan kali ini Beginner Alpha dalam ancaman. Gak cukup untuk membersihkan minion. Alter Ego Esports langsung menuju ke upper bracket dan memulangkan Beginner Alpha ke airport. Wow, mau tidak mau Beginner Alpha harus menjadi tim yang pertama pulang untuk babak play-in dari EPLI di season